Saya pernah menangani seorang dokter, Dokter Pak Ustadz? dokter, ya. Dokter itu sebenarnya dia waktu ketemu sama saya itu pengen punya anak laki. Oh. Karena dia punya anak 3 itu perempuan semua. Bu dokter sejak dulu Bu dokter itu tidak percaya diri dengan dirinya, selalu khawatir, kehati-hatian yang terlalu tinggi. Dia bilang iya, rubah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita Pak Ustadz Danu yang sudah hadir di sini bersama kami. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tung. Alhamdulillah. Para pemirsa dan sahabat beriman, kita akan membahas satu penyakit lagi yang ini penyakit yang umum, tapi kadang-kadang orang salah menilai penyebabnya. Begini Pak Ustadz, kadang-kadang orang yang suka marah itu dibilang karena mengidap darah tinggi, tensinya tinggi. Sebenarnya orang yang berpenyakit darah tinggi atau tensi tinggi itu disebabkan oleh apa sebenarnya kalau dilihat secara akhlak Pak Ustadz? Mohon penjelasannya Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah. Memang tensi tinggi ini momok bagi semua orang di dunia. Ya, jadi kalau orang yang tensinya tinggi, oh nanti habis ini nanti jadi emosinya ikut tinggi. Tinggi, benar itu Pak Ustadz. Ya itu sama seperti kalau umpamanya orang bicarakan TBC, oh itu pasti ngerokok. Iya. Atau ngerokok pasif, nah itu pasti. Sebenarnya seperti itu. Insya Allah enggak seperti itu. Sebenarnya yang menyebabkan tensi tinggi itu malah marahnya dia itu sendiri. Jadi karena dia hobi marah, makanya di situ hobinya marah. Dan istilahnya apa namanya, tekanan darahnya itu kan terus naik. Sehingga nanti kalau dia marah itu terus menerus, dan relatif banyak sekali orang-orang Muslim itu kalau sudah marah nggak pernah mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Mau hari ini, mau besoknya, mau seminggu itu jarang. Nah, kalau dia itu mohon ampun kalau sudah sakit ngeletak, nah itu aduh, kalau sakit terus kemudian diambil nyawanya ya nggak bisa ngapa-ngapain, ya, tobatnya juga nggak diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi sebenarnya marahnya dia itulah yang menyebabkan tensinya tinggi. Marah yang keluar dikeluapkan atau marah yang disimpan diem itu sama, tensinya akan tinggi. Cuma intensitas marah, tingginya kemarahan, sama marah kepada siapa dan tiap hari berapa kali, itu yang menjadikan cepat atau lambatnya tensinya itu tinggi. Kalau marah tensi tinggi, kalau takut tensi rendah. Iya, khawatiran itu orang yang tensinya rendah khawatiran. Rata-rata khawatirnya tinggi. Ya, rata-rata khawatirnya tinggi. Jadi lo dia pemarah, iya di dalam keluarga, di luar nggak berani dia marah. Di luar nggak berani marah. Marah sama darah itu korelasinya apa sih? Kayak bejana berhubungan gitu ya jadinya. Ya kalau umpamanya dilihat dari sistem organ tubuh, sebenarnya yang menjadikan tensi tinggi itu kan insya Allah menurut saya itu kan adrenalin. Jadi organ di atas ginjal. Adrenalin. Adrenalin itulah yang meningkatkan tensi itu tinggi. Kemudian dibarengi dengan degup jantung, jadi itu menyatu Pompa nanti. jantung. Pompa jantung, makanya adrenalin itu akan menjadikan tensinya ya dinaikkan, kemudian jantungnya juga naik, Terpacu seperti itu ya. Nah itu mulailah dia meledakan sesuatu. Makanya tensi tinggi itu akan berdampak langsung dengan jantung koroner.
Jadi itu sudah menjadi satu kesatuan. Satu paket ya. Ya, satu paket. Kalau memang dia itu sel darah merahnya hancur, dia ambruk. Oh, sel darah merah hancur. Hancur umpamanya sebelum waktunya, pada saat dia marah ambruk pasti. Lemes, nggak bisa ngapa-ngapain beberapa hari. Nah, nanti kalau dia marah lagi, mau lemes lagi, nah itu biasanya menurut saya itu ciri sel darah merahnya rusak, sehingga tidak sanggup membawa oksigen ke seluruh tubuh untuk dia pergunakan untuk marah sebenarnya. Maka minumlah zat besi, Ya, meningkatkan Marah. sel darah merah. Sel darah merahnya, ya kekuatan sel darah merah lah istilahnya. Tetapi tidak bisa seperti itu, segampang itu. Jadi dari adrenalin kemudian pompa motor jantungnya itu nanti akan terus ngikutin, jedek-jedek-jedek-jedeknya itu ngikutin. Nah itu memang harus terlatih istilahnya. Cuma kalau itu dipergunakan untuk kerja, kemudian kerjanya karena Allah aktif itu aman dia. Itu kerja itu juga akhirnya menjadi tensinya naik, walaupun naiknya beda dengan marah. Oh, aktivitas itu Aktivitas bisa kerja meningkatkan. bisa meningkatkan, tapi masih wajar. Tapi kalau marah itu melebihi batas. Nah, di titik orang yang tensinya itu tinggi, insya Allah dia akan marah, udah titiknya itu aja. Marah, tinggal umurnya berapa. Kalau dia 45 ke bawah atau 45 ke atas dikit, 46 itu masih dia berarti pernah marah sama orang tua. Kalau 50 ke atas? 50 ke atas relatif sama pasangan. Tapi ada sesuatu yang harus diketahui. Tensi tinggi ini ada yang diminumin obat itu nggak pernah bisa turun. Jadi dia sehari-hari harus minum obat penurun tensi. Oh, berarti dengan orang tua mungkin ya? Nah, yang tidak bisa turun itulah dia dulu sering atau pernah marah sekali dengan orang tuanya. Nah, itu pengunci kalau itu sudah. Sehingga dia minum obat tensi nggak bisa turun. Dan kalau orang tensinya tinggi, biasanya sel darah merahnya itu kekentalannya melebihi batas. Oh, HB-nya Pak Ustadz. Nah, kekentalan darah. darahnya. Kekentalan darah ya. Jadi insya Allah itu yang terkait. Nah, makanya istilahnya kalau Rasulullah itu menceritakan jangan marah bagimu surga, itu memang salah satunya yaitu. Jadi nanti bermasalah, bisa nanti jantung koroner, bisa nanti gagal ginjal, bisa nanti levernya rusak kalau tensi tinggi kan gitu, bisa nanti glukoma, itu yang lebih gampang lagi glukoma larinya. Menjalar kemana-mana ya. Kemudian stroke, kemudian ya di situ karena memang apalagi semua kan marah dia. Apalagi nggak takut, kecuali kalau memang dia kelihatannya nggak marah tapi nyuruh itu, tapi kan itu nggak marah itu, nyuruh walaupun nggak marah tapi salah tetap ada dosa, walaupun tensinya nggak tinggi. Tapi kalau momennya dibalikin, diganti dia yang disuruh nggak mau, nah itu nanti jantung. Dia ada egois di situ. Oh, egois. Egois, walaupun dia tidak marah, dia ada egois. 100% Yang mana? Yang mana dulu nih? Pak Ustadz, kalau marahnya orang tua kepada anak, apa bisa menyebabkan juga tensinya tinggi Pak Ustadz? Kalau marah orang tua kepada anak itu tidak 100% atau tidak berapa puluh persen besar itu menjadikan tensinya tinggi, karena ada faktor mendidik. Ini ada faktor mendidiknya loh ya. Oh, jadi marah punya klasifikasi sebenarnya. Ada marahnya karena ada faktor mendidik, tahu anaknya salah kemudian dia marah, itu dia ada faktor mendidik. Ada niat dan sayang ya. Ada di situ. Nah, ini tidak diklasifikasikan itu marah yang benar. Tapi begini, dia marah kepada anaknya salahnya nggak besar, tapi marahnya dia itu kuat. Nah, ini ada faktor egois, mau menang sendiri, merasa pintar, dia merasa orang tua. Nah, itu beda, ini sudah beda. Jadi di titik itu dilihat nanti persoalannya. Oh, masalah sama marahnya itu over acting nggak gitu ya? Iya, karena ada
marah yang seperti itu ya yang bisa. nggak wajar ya, Yang nggak masalah wajar. kecil kok meledak-meledak gitu Iya, kan. seperti itu. Padahal masalahnya kan nggak nggak berat-berat seberapa. amat gitu. Itu satu, itu dari marah. Yang kedua, nah ini beda. Orang yang menjalankan selalu tergesa-gesa. Oh, emang nggak bagus ya. Iya, itu nggak bagus. Tergesa-gesa. Tergesa-gesa harus cepat ini itu. Nah, itu juga tensinya tinggi. Kayak ambisi gitu Pak Ustadz, bukan ya? Bukan ya, mengerjakan sesuatu itu selalu tergesa-gesa. Keburu-buru ya? Ya harus kerjain cepat, harus seperti itu. Oh. Nah itu juga insya Allah tensinya tinggi, tapi itu persentasenya kecil. Ada, nggak marah ya, tapi dia dan kenapa tensinya tinggi? Dia tergesa-gesa kalau mengerjakan sesuatu. Emang ada dilarang juga bekerja dengan tergesa-gesa. Nah, tergesa-gesa karena sifatnya setan. harus Seperti itu, karena kehati-hatian sifatnya Allah seperti itu. Makanya kita harus hati-hati, termasuk cara bicara ya hati-hati, kan begitu ya. Mengerjakan sesuatu ya hati-hati, bukan karena takut, enggak, hati-hati aja. Jangan sampai salah, jangan nyakitin orang. Banyak Itu kan dipertimbangkan. ya ada yang dipertimbangkan dipertimbangkan. gitu. Ada yang dipertimbangkan agar kita tidak dinilai salah oleh Allah Ta'ala. Nah, sehingga itu yang menjadikan tensi itu stabil aja, insya Allah seperti itu. Stabil dan aman. Nah, bagi sedulur beriman yang menderita tensinya tinggi, ketahui sekarang tadi menyimpan marah atau marah yang keluar kepada siapa. Sedulur beriman bisa aja mengevaluasi dengan pasangan atau dengan orang tua atau dengan mertua. Di titik-titik itu sebenarnya kesalahan manusia itu. Nah, kalau udah ketemu, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Setiap saat kita sholat, kemudian minta maaf kepada orang yang kita marahi setiap hari. Karena tensi itu nanti bisa turun. Dan insya Allah, mudah-mudahan tensinya mulai normal lagi. Insya Allah, karena itu tidak sulit. Karena saya pernah menangani seorang dokter. Dokter Pak Ustadz? Dokter, ya. Dokter itu sebenarnya dia waktu ketemu sama saya itu pengen punya anak laki. Oh. Karena dia punya anak 3 itu perempuan semua. Dia ketemu, Ustadz saya pengen punya anak laki, gimana caranya? Saya sudah pakai cara dengan dibikin rahim itu basah, tetap anak saya perempuan. Karena dia dokter sih tahu. Oh ya, kemudian saya melihat ngobrol dengan cara ngomongnya si dokter, ibu dokter ini, kelihatan kalau saya amati, Bu, tensinya rendah apa normal? Dia bilang, tensi saya rendah, Ustaz. Oh ya sudah, ketemu. Nah, tensi rendah ini juga menjadi salah satu rahim itu menjadi asam, sehingga anak itu selalu perempuan. Kok bisa gitu ya Pak? Walau alam, karena memang sifat yang lemak itu sifatnya cewek sekali. Nah, itu tensi harus dinormalkan dulu. Nah, saya tanya, Bu dokter, apa sejak dulu Bu dokter itu tidak percaya diri dengan dirinya, selalu khawatir, kehati-hatian yang terlalu tinggi? Dia bilang iya, rubah. Oh gitu, saya memang setiap hari minum obat untuk menormalkan tensi. Itu nggak usah, insya Allah. Akhirnya dia ngerti, kemudian mohon ampun tentang kesalahan itu, berubah. Kemudian 1 bulan kemudian ketemu sama saya lagi. Alhamdulillah tensi saya sudah normal, saya sudah tidak pakai obat lagi, Ustaz. Nah, itu normal. Betul, ya gini ya. Kemudian caranya, kemudian berikutnya, beliau tanya, bagaimana caranya punya anak laki-laki kalau Allah mengizinkannya? Saya kasih tahu caranya. Ini. Dia benar lakukan, karena suaminya juga seorang dokter, nurut, benar. Dan dia tidak mau di USG. Kalaupun di USG, jangan ngomong isi perut saya itu apa. Sampai gitu. Iya, karena beliau ingin membuktikan bicara saya. Ya saya monggo, karena insya Allah diizinkan oleh Allah Ta'ala. Akhirnya lahirlah anaknya. Alhamdulillah laki. Alhamdulillah. Didengar sama Haji Hasan. Pak, maksud saya begini Pak Ustadz, artinya pengetahuan tentang akhlak itu juga bisa menentukan kelahiran seseorang laki atau perempuan, Pak Ustadz, ya? Insya Allah, karena kan kalau laki itu kan harus ada sifat maskulin. Harus, nah titik maskulin itu Allah mengizinkan, saya tahu titiknya ini gitu aja.
waktunya jam berapa ini, kemudian dia harus bagaimana, itu ya normal aja. Kayak normal hidup sehari-hari gitu. Ini di titik ini, di titik ini. Nanti jamnya jam sekian gitu. Jamnya? Jam sekian. Apa waktu itu menentukan juga? Ada. Pak Ustadz? Ada, karena kita kan yang kita bahas tensi tinggi, dari saya nggak ngomong masalah itu. Haji anaknya Waktu. cewek semua. Tempat nggak menentukan waktu. Kalau wanita semua waktunya pagi, malam atau siang Pak Ustadz itu? Kalau wanita semua juga kita harus bahas tensi tinggi aja. Begitu, jadi intinya harus mohon ampun dan kerjakan setiap hari. Insya Allah itu akan diizinkan oleh Allah Ta'ala normal, kemudian jangan diulangi lagi. Emosional atau melakukan pekerjaan gerusa-gerusu, keburu-buru itu ya janganlah. Kalau yang itu tensinya karena itu, yakin umumnya nggak emosi, ya bisa. Saya nggak emosional, tapi bener saya kalau mengerjakan sesuatu keburu-buru terus, nah ya itu. Sama dengan emosional. Iya, sama dengan emosional kan, Iya. begitu kan, harus ini, harus ini, harus ini. Walaupun itu kan dia akhirnya dikunci oleh Allah Ta'ala bahwa tensinya ditinggikan lah oleh Allah Ta'ala. Nah, menurut dokter itu tidak baik, ya boleh lah. Kalau saya sih sebenarnya kalau dia tidak punya marah sih nggak apa-apa, nggak ada masalah sih. Insya Allah, mudah-mudahan ini bisa manfaat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Ada yang mau ditanya lagi nggak nih? Ustaz, tensi tinggi itu kaitannya dengan penyakit jantung apa ya Ustaz? Tensi tinggi itu kan sama, jadi istilahnya kalau tadi adrenalinnya itu sudah mulai meningkat, aktif, nah itu pasti motor jantungnya itu ikut aktif, gitu. Penyakitnya itu kalau jantung kan marah tuh, disebabkan marah. Nah, darah tinggi juga marah juga. Jadi perbedaannya di mana tuh Ustaz? Jadi kalau jantung kan bentukannya marah yang keluar. Atau dia marah itu sudah di sini di dada, tapi dia tidak marah yang dalam, marahnya biasa aja disimpan, itu bengkak jantung. Jadi marah, kemudian disimpan, nah itu bengkak jantung. Kalau itu kan ada persoalan, beda dengan TBC. TBC itu awalnya kesinggung dia, jadi bukan persoalan dulu, ya persoalan tapi kesinggung dia. Kesinggung. Kalau jantung itu nggak tersinggung, tapi ada masalah, marah aja dia. Kayak mamanya Haji minum kopi salah, ya saya marah, nah, itu ada masalah di situ. Oh gitu. Ada Bukan penyebab, tersinggung, ya. ya. Jadi orang jantung koroner atau bengkak jantung itu ada masalah yang dia aktif. Kalau yang TBC itu mamanya dia pasif, dia diem dulu. Nggak suka ya. Ya seperti itu. Jadi intinya jangan kita seperti, ya belajar. Insya Allah kalau memang belajar kan insya Allah ya sampai. Insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin, amin. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya, Masya Allah. Semoga kita bisa mengaplikasikan Amin. Amin, amin ya Allah. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, luar biasa tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh guru kita Pak Ustadz Danu bagaimana penyakit darah tinggi itu terjadi, bagaimana beliau menganalisa dan memberikan solusi kepada kita. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Tung pamit diri, kita jumpa lagi di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.